Baik, saya akan mulai. Saya ambil share screen-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya mengajukan satu judul bahasan, yaitu sketsa dan penelitian lapangan. Judul ini agak berubah. Tadinya saya mengiyakan dari Pak Agustinus waktu itu sketsa dan metode penggalian data. Tapi setelah saya lakukan, kok baru beberapa lembar itu kelihatannya masih sangat sedikit. Saya teruskan dengan tahapan penelitian keseluruhan sekalian. Jadi kalau tadi Pak Hanif banyak bicara tentang filosofi, kemudian tentang teorisasi gambar, saya mencoba melengkapinya dengan satu hal yang lebih pragmatis, yaitu pengalaman saya. Ketika saya belajar di program doktoral di Undip, PDTAP waktu itu, saya ditantang pembimbing Pak Agung waktu itu harus bisa enggak Anda memperlihatkan satu karya disertasi yang agak berbeda dengan karya disertasi yang lain, karena kebetulan saya mengambil tempat untuk penelitian itu di Kudus yang memang spesifik ya, masyarakatnya, kemudian bangunannya. Pada saat itu Prof. Eko Budiarjo almarhum dan juga kemudian didukung oleh Prof. Gaguk ini menantang saya untuk bisa menampilkan selain produk disertasinya sendiri juga tampilannya agak berbeda, dan saya mencoba melengkapinya dengan sketsa. Yang pertama sketsa lapangan. Saya memberi sedikit pengantar supaya agak lebih ilmiah saja. Ada satu slogan bahwa melihat lebih baik mendengar dan mengalami menjadi lebih baik dari melihat. Jadi dengan mengalami itu jauh lebih baik daripada sekedar mendengar saja. Beberapa slogan pameo, kemudian juga statement yang sering kita dengar dari para ahli tentang sketsa ini, antara lain how to see dari Betty 1978, bahwa menggambar itu bukan how to draw tapi sebetulnya how to see, bagaimana kita melihat satu lapangan. Pak Agus, nun sewu, saya kutip beberapa tulisan panjenengan untuk acara ini. Seeing, imagining, representing. Ini dari Kaceng tadi juga sudah disinggung Pak Hanif. Kemudian dari Pilardi, menggambar itu merupakan pengalaman meruang yang menyeluruh untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi menggambar itu melibatkan semua, ya, baik fisik maupun emosi. Ada juga dari pakar yang lain yang bicara seperti itu. Melibatkan tidak hanya visual saja, tapi juga seluruh indera, sensasi dan emosi. Bagaimana kita memusatkan pikiran, memusatkan perhatian sehingga objek yang kita rekam itu bisa kita pindahkan ke gambar kita menurut persepsi kita. Jadi menggambar itu juga merupakan satu kumpulan dari observasi, apa yang kita lihat, apa yang kemudian menjadi kesan kita pada objek tadi. Tadi juga disinggung diskriminasi, memisahkan yang tidak diperlukan menurut kita, dan kemudian akhirnya menjadi komunikasi. Kita kemudian bisa berdiskusi, pamer, menjadi
eksistensi kita, bahkan sekarang ada yang Instagram itu menjadikan kita menjadi selebriti gitulah, karena bisa menggambar. Kemudian gambar sebagai proses berpikir dan berkomunikasi, yang dari tadi juga sudah disinggung oleh Pak Hanif dari LASU 2001. Oke, ini yang saya tangkap dari LASU, yang menurut saya sangat penting dan menarik, bahwa gambar itu adalah media untuk berpikir, artinya berdiskusi untuk diri kita sendiri. Kita bertanya, kita menjawab, kita kemudian mengemukakan ide, kemudian kita mengevaluasi ide tadi, mencocokkan dengan objek. Ini kita berpikir. Kemudian sketsa dan objek ini ada perbedaan memang antara merancang dan merekam, walaupun objeknya dua-duanya ada objeknya. Bedanya kalau merancang itu objeknya masih kita, yang kemudian seolah-olah kita congkel, kita terapkan atau kita paparkan di media gambar. Sementara kalau rekaman itu objeknya sudah ada, kemudian seolah-olah kita bawa, kita paparkan pada lembar gambar tersebut, sama punya objek. Sketsa sebagai media komunikasi. Nah, selain berdiskusi dengan diri kita sendiri, juga bisa menjadi media untuk berdiskusi dengan orang lain. Satu orang dengan partner kita, dua orang dengan kolega, sampai ratusan ribu orang dengan publik. Nah, ini tentu saja akan punya konsekuensi ya, dengan macam gambar apa yang mestinya kita hasilkan dari dua karakter gambar tersebut. Mungkin kalau gambar sebagai bahan pemikiran kita, graphic thinking gitu, kita bahkan bisa membuat orek-orekan yang orang lain juga tidak perlu tahu, tapi kita tahu setiap garis yang kita coretkan. Di sisi yang lain, kalau gambar itu kemudian ditujukan pada penggemar kita yang bisa saja sudah ratusan ribu seperti Pak Agung Dwi, ya, itu ya tentu saja mereka harus paham dengan apa yang kita gambar, gitu. Paham dan kemudian suka, cinta, sehingga menjadi follower. Ya. Kemudian penelitian lapangan. Saya mengistilahkan penelitian lapangan ini konteksnya adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini akan memerlukan satu kedekatan fisik dan emosi antara lapangan tempat kita melakukan penelitian dengan diri kita sendiri. Satu pameo atau jargon yang ada di penelitian kualitatif ini ada take description. Harus seorang pengamat harus bisa menceritakan secara mendalam, ya, apa yang dia lakukan. Ya, tidak hanya sekedar bahasan sekilas saja, bahkan sampai ke kedalamannya. Ada istilah in-depth, harus sampai ke bahasan yang sangat mendalam. Ini bisa dibayangkan bahwa kita memang harus menggeluti antara peneliti ini dengan lapangan tempat dia melakukan penelitian. Dalam kegiatannya ada istilah iteratif. Iteratif itu berpikir mulai dari mengambil data, melakukan kajian, kemudian mengambil satu kesimpulan sementara atau hipotesa yang kemudian dikembalikan lagi
pada rekaman pada data, tapi mungkin pada spot yang lain. Pemikiran berulang seperti itu selalu dilakukan oleh seorang peneliti lapangan. Kemudian lebih spesifik lagi, ada satu pendekatan penelitian lapangan, etnografi. Itu kadang-kadang mensyaratkan untuk atau memberikan tuntutan untuk memperpanjang masa tinggal. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih spesifik lagi dalam melihat lapangan tempat dia bekerja. Sehingga etnograf itu kadang-kadang lupa pulang. Bahkan kadang-kadang kemudian kawin dengan masyarakat sekitar sehingga muncul going native. Jadi kemudian menjadi penduduk di tempat dia melakukan. Kemudian interaksi. Nah, seorang peneliti lapangan tidak hanya kemudian dia hanya duduk diam, melihat saja, membiarkan apa yang terjadi itu ada di luar. Dia memagari dirinya sendiri supaya tidak terlibat. Ini di penelitian lapangan tidak dilakukan karena peneliti harus masuk di situ supaya dia tahu betul tentang kondisi lapangan. Semuanya, ya masyarakatnya, ya artefaknya, ya aktivitasnya dan sebagainya. Beberapa penelitian tipe penelitian atau pendekatan penelitian kualitatif antara lain biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, case study ini sama-sama mensyaratkan kedekatan terhadap objek. Gitu ya. Saya highlight di etnografi karena penelitian saya mengambil pendekatan ini, kemudian saya juga mengakomodir sebagian dari grounded theory. Nah, ini kendala yang biasanya ditemui oleh para peneliti lapangan. Ketika melakukan penggalian data lapangan, apalagi kalau rumahnya tidak di situ ya, atau dia orang jauh, merasa ada keterasingan ketika pertama datang ke sana, canggung, asing gitu ya, merasa dijauhi oleh masyarakat. Kemudian ada kesulitan untuk masuk ya, untuk beraktivitas membaur dengan masyarakat. Ada ya karena keterasingan tadi kadang-kadang kemudian menimbulkan rasa bosan dan belum hampir sudah putus asa, rasanya agak susah, apalagi kemudian menjadi deadlock sementara waktunya semakin terbatas. Di penyusunan data ini juga ada biasanya kebingungan untuk menyusun data yang sudah didapatkan kalau data tadi atau kalau kita sudah berhasil masuk di dalam kehidupan masyarakat tadi, banyak data yang sudah bisa kita dapatkan, kita kadang kebingungan dengan saya mau apa dengan data yang sudah demikian banyak ini. Kemudian ketika data tadi sudah kita coba untuk kita pilah-pilah, kita pilih-pilih, kita hubung-hubungkan satu dengan yang lain, dengan tema-tema, kadang masih juga bingung, ini arahnya kemana ya? Saya sudah dapat beberapa tema yang cukup menarik, yang saling berhubungan, tapi harus ada ending dari tema ini. Kemudian ketika
ending sudah kita dapatkan, biasanya kesulitan kita adalah bagaimana kemudian memudahkan semua kerja yang sudah kita lakukan itu supaya bisa dipahami oleh paling dekat ini oleh pembimbing, kemudian oleh audiens sidang, dan kemudian selanjutnya ketika sudah menjadi jurnal tentu saja oleh masyarakat yang membaca produk kita. Nah, sementara di sisi yang lain, sketsa lapangan ini boleh dikatakan sangat membantu dalam membangun hubungan antara pengamat dengan konteks. Tadi di depan sudah disinggung bagaimana satu gambar itu melibatkan emosi. Semua aspek, semua bagian dari pengamat itu kemudian terlibat dalam menggeluti apa yang dia lihat, kemudian memindahkannya di dalam satu media. Sketsa lapangan ini akan membantu perekaman, kemudian, nah ini juga bisa menjadi alasan daripada kita bengong melihat kegiatan masyarakat untuk waktu yang cukup lama. Ini kadang-kadang kita sendiri tidak nyaman, dan masyarakat di sekitar kita juga merasa terganggu dengan kehadiran kita. Sketsa lapangan ini bisa menarik perhatian masyarakat, ya, sehingga yang tadinya merasa terganggu, mereka justru kemudian merasa tertarik. Nah, ketertarikan ini menjadi pintu kita untuk kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat. Sementara gambar yang kita hasilkan ini boleh dikatakan, kalau saya boleh meminjam istilah purposive di penelitian kualitatif itu, saya sebut sebagai purposive data. Purposive data itu ya data yang bertujuan, yang memang kita pilih karena ada maksudnya. Jadi ini sama dengan diskriminasi yang tadi disinggung oleh Pak Hanif, menghilangkan yang kira-kira tidak kita perlukan, tapi kemudian menyangatkan yang bagian-bagian yang menurut kita penting. Membantu pemahaman objek, membantu interaksi dengan masyarakat. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data, kita juga saya itu merasa terbantu dengan gambar. Membanding-bandingkan satu dengan yang lain itu jauh lebih gampang kalau dengan melihat gambarnya daripada kita mendalami sekian ratus lembar untuk dibandingkan satu sama lain. Kemudian sketsa ini bagi saya juga membantu mengungkap ide atau temuan dan kemudian mempermudah komunikasi. Nah, jadi apa kaitannya sketsa dan penelitian lapangan? Bagi saya, ini istilahnya ada satu kecocokan di antara dua bagian tadi. Seolah-olah satu tumbuh yang oleh tutup, jadi blok antara penelitian lapangan dan metode sketsa sebagai salah satu cara untuk melakukan kegiatan di lapangan tersebut. Sketsa lapangan membangun hubungan yang jelas ini mesra, ya, antara pengamat dengan konteks. Kita bayangkan kalau kita sedang mengadakan pendekatan dengan seseorang, itu perhatian kita sangat fokus gitu ya dengan apa yang ada pada objek kita. Tarikan bibirnya, lesung pipitnya, gigi yang rata, kadang-kadang ada gingsul di sudutnya gitu ya. Itu kelihatan semua. Sementara sekitar ruangan itu tidak terlihat di mata kita. Bahkan mungkin motor yang
diambil orang pun kita tidak akan melihat. Nah, masalahnya kemudian apakah hanya pada awal saja, hanya berperan pada rekaman data saja, atau pada seluruh proses. Saya kemudian mencoba masuk di kasus penelitian yang saya lakukan. Masih ada 5 menit, Pak Agung Budi. Dari penelitian yang saya lakukan, ini adalah masyarakat pedagang santri Kudus dan permukimannya. Tentu saja saya banyak memotret kehidupan yang ada di sana. Kemudian saya juga mencoba untuk melakukan rekaman pendataan, baik berupa gambar denah, gambar tampak, gambar sekuen, selain foto-foto yang saya ambil. Saya banyak menggambar pola-pola, kemudian jaringan-jaringan, kemudian selalu saya lengkapi kemudian dengan sekuen suasana yang ada di sana. Kemudian dari sketsa penggalian data dan lapangan, tidak semuanya memang saya ambil on the spot. Ada yang saya selesaikan di studio, di ruang kerja, ada yang saya ambil dari foto, ada yang kemudian juga dari foto saya punya ide, saya kembali ke lapangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini hasil persepsi saya mengenai sketsa dan penggalian data. Kemudian ketika melangkah ke kajian, saya menghubung-hubungkan pola-pola yang ada di sana menjadi beberapa tema gitu tentang masyarakat dan kehidupannya di Kudus dengan beberapa spot-spot kondisi sekuensialnya. Kemudian ini masih pada tema-tema yang saya ambil tentang ruang laki-laki dan perempuan, pola-pola ruang yang ada di sana dilengkapi dengan sekuen yang ada. Ini resume dari sketsa dan kajian. Sketsa dan diagram atau skematik ini dilakukan dengan merekam dan menggambar ulang. Jadi dari rekaman awal yang ada di lapangan, saya kemudian berpikir untuk bisa melanjutkan dengan buah yang ada pada saya menjadi lebih konseptual. Kemudian ini juga menjadi media untuk diskusi. Ketika menyusun konsep, dari hubungan-hubungan yang ada ini, saya mencoba untuk menjadikan atau merangkum menjadi menjadi satu konsep tentang ruang vertikal dan ruang horizontal yang saya istilahkan dengan ruang habluminallah dan ruang habluminanas. Ini mewakili konteks yang ada di Kudus. Ini tentang ruang habluminanas, saya terjemahkan dalam sketsa-sketsa sebagai satu konsep pemikiran saya untuk dibicarakan dengan pembimbing pada saat itu. Sehingga sketsa ini kemudian sangat membantu dalam memberikan pemahaman apa yang saya pikirkan tentang objek penelitian saya ini pada orang lain. Ya, dalam hal ini pembimbing dan beberapa rekan kerja. Kemudian
sampai pada satu temuan, saya kemudian bisa merangkum konsep-konsep yang sudah saya hasilkan tadi dalam satu temuan tentang ruang Gus-Jigang. Ini bagian akhir dari konsep-konsep yang kemudian saya ajukan dalam mempertahankan disertasi saya, penelitian yang saya. Jadi sketsa diagram ini juga mengungkap temuan, memudahkan pemahaman dan memudahkan paparan pada tahapan. Saya kalau boleh diteorikan, ya, sketsa ini hubungannya dengan penelitian lapangan ini pada setiap tahapan penelitian ini punya peran yang penting dan tentunya bisa berbeda-beda. Ya. Kalau kembali ke Paul Lassault, sketsa sebagai sarana untuk berpikir ini juga berbeda pada setiap tahapan penelitian. Ya. Dan kemudian sketsa sebagai alat untuk diskusi. Menurut saya ketika sketsa sebagai alat untuk berpikir, dia akan lebih menjadi realistis ketika sudah sampai ke ujung. Jadi dari abstrak ke realistis di media sebagai berpikir. Sebaliknya sebagai media untuk keliru. Sebagai alat berpikir dari realistis ke konsep yang abstrak, sementara sebagai alat untuk diskusi dari yang abstrak ke yang realistis, karena di bagian akhir semua orang harus paham dengan temuan. Kira-kira itu, matur nuwun Pak Agung Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.